Itu sangat mengejutkan bagi saya ketika pertama kali mendengarnya. Di sini kita berurusan dengan bidang-bidang yang pada kenyataannya merupakan keputusan hidup dan mati bagi kekaisaran. Dan Anda tidak bisa pergi ke pengadilan dan menuntut Helmut Schmidt karena melakukan itu, atau menuntut Herrhausen karena melakukan itu. Anda memerlukan tindakan eksekutif untuk hal-hal seperti ini. Dan inilah yang sedang kita lihat dalam kasus pembunuhan-pembunuhan ini. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Ola Thunander dan Dirk Polman. Dr. Thunander adalah Profesor Emeritus di Norwegian Peace Research Institute di Oslo, dan Tuan Polman adalah penulis serta pembuat film dokumenter asal Jerman. Saya sudah pernah berbicara dengan mereka berdua secara terpisah sebelumnya. Tetapi malam ini kami ingin mengadakan diskusi panel tentang pembunuhan politik di Eropa selama Perang Dingin hingga masa unipolar, ketika orang-orang yang bekerja untuk perdamaian dan upaya pendekatan politik dengan Timur dan Selatan global meninggal dunia. Ola, Dirk, selamat datang kembali. Welcome back. Di Swedia tahun lalu kami membicarakan tentang pembunuhan politik, khususnya tentang Olof Palme, Perdana Menteri Swedia yang ditembak di jalan. Saya menyadari bahwa Swedia sebenarnya memiliki 3 tokoh penting di kancah internasional. Yang pertama adalah Folke Bernadotte, yang menangani masalah Palestina-Israel. Ia mewakili PBB dan membagi wilayah antara Palestina dan Israel, kurang lebih secara seimbang. Yang kedua adalah Dag Hammarskjöld, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia ditembak jatuh di Ndola, di perbatasan antara Kongo dan yang saat itu disebut Rhodesia Utara. Dan kemudian ada Olof Palme. Jadi setiap pemimpin Swedia yang memiliki pengaruh di kancah global telah ditembak. Dan itu, seperti yang kamu tahu, bukan sesuatu yang kamu pelajari dalam ilmu politik, bisa dibilang. Jika kamu sedikit kritis, kamu benar-benar bisa ditembak. Lalu saya berpikir, lihat yang lain, Aldo Moro misalnya, kasus yang jelas, Kennedy dan seterusnya, mereka semua ditembak. Dan kemudian kamu mencoba mencari tahu siapa yang mengatur semua ini. Dan kamu melihat bahwa ada sebuah sistem, bisa dikatakan begitu. Orang-orangnya lepsak semua pembunuh jenis. Mereka bahkan pernah mencoba membunuh Charles de Gaulle, kamu tahu. Charles de Gaulle, they tried to kill also, you know. A lot of people died and were Banyak orang tewas dan diserang. Tapi bahaya yang kita hadapi adalah, kita mungkin mulai melihat pola di mana sebenarnya itu hanya kebetulan semata. Sebenarnya, Edward Snowden baru-baru ini memperingatkan tentang hal itu. Namun yang sangat penting, Dirk, dalam percakapan terakhir kita, menekankan, lihat, jika semua kebetulan jatuh ke dalam kategori yang sama, maka itu berhenti menjadi kebetulan. Dan Dirk, bisa menambahkan anomalis yang menurutmu sebaiknya kemasukan ke kelompok orang Eropa, Yudsegianya tewas ini, yang memutus semua upaya menuju rekonsiliasi. all of these efforts toward reconciliation. Ya, saya pikir kita memang harus mengadakan percakapan singkat tentang Enrico Mattei. Kita berhenti di situ dalam percakapan terakhir kita. Bagi saya sangat mencolok betapa kasus ini mirip dengan Herrhausen, sangat-sangat serupa dalam strukturnya. Dan benar juga untuk mengatakan bahwa ada Aldo Moro yang juga harus kita bicarakan. Ada kaitan lain di sana. Saya pikir kita harus melihat polanya, karena misalnya, saya akan menambahkan satu kasus lagi. Helmut Schmidt, yang tanda menbor, to the Tkammerkant strain Renal Reigns, Fort Skremen Seaman. Itu sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Alfred Herrhausen dan Enrico Mattei, karena mereka semua mulai berurusan dalam skala besar, benar-benar yang paling besar, dengan Uni Soviet dalam hal minyak dan gas. Jadi itu adalah contoh lain. Dan mengenai bahaya teori konspirasi, ya itu selalu ada. Tapi kita sering diingatkan bahwa tidak ada yang boleh berpikir hal ini akan luput dari perhatian jika terlihat seperti konspirasi. Sebaliknya,
Ini bukan tentang teori konspirasi. Ini apa resource that we so struktur di bidang you. It iriking, embedi tidak melupakai itu. Dan itu bukan dengan sila. Ini sila dan cerdas. That is produtari, doing through a duo of Bethesda. Absolutely. Ola. Tentu saja. Ola, ketika Anda melihat 3 warga Swedia yang tewas ini, dan juga kematian politik lainnya, dan mungkin bahkan sabotas, menurut Anda, siapa yang paling perlu disorot untuk memahami sejauh mana pembunuhan politik ini memengaruhi benua tersebut? These political murders impacted the continent. I think that you have to go to Saya rasa kamu harus kembali ke hal itu. British. Misalnya, ada seorang anggota MI5 Inggris bernama Peter Wright yang menulis sebuah buku yang sebenarnya coba dicegah penerbitannya oleh Margaret Thatcher. Dalam buku itu, ia menggambarkan persiapan untuk pembunuhan yang dilakukan oleh CIA pada masa itu. Ia menulis bahwa ia pernah mengunjungi Angleton, kepala kontraspionas, dan Bill Harvey di Langley, di markas CIA. Fiksesmester var på orden klippaflitok, Justin Brian, utawar tutap brace. That was their Dan Peter Wright mengakan bahwa di Inggris tuornanit lagi noper ituling, kirting that yesteri tong laging, tertulis, si ditakin. what he wrote. That is what he had said, and but he's proposed the French. Also, Tapi dia mengusulkan cara Prancis, bisa dibilang cara Prancis, karena mereka sangat terlibat dalam urusan pembunuhan. Mereka pernah mencoba membunuh De Gaulle beberapa kali, dan orang-orang yang sama sebenarnya terlibat dalam kasus Kennedy. Salah satu pembunuh bayaran utama yang pernah memburu De Gaulle kebetulan berada di Dallas pada hari yang sama ketika Kennedy ditembak. to be in Dallas. Setelah itu, mereka menempatkannya di pesawat menuju Mexico City, yang membuat De Gaulle memutuskan untuk tidak pergi ke Mexico City, meskipun dia sudah diundang. And which made the goal Dia membatalkan perjalanannya karena, saya lupa namanya sekarang. Orang itu akan pergi ke sana, dan De Gaulle tidak ingin berada di kota yang sama, meskipun Mexico City cukup besar. didn't want to be in the same city, even though Mexico City is a pretty big And city. I would like to add there that de Gaulle himself Saya ingin menambahkan bahwa De Gaulle sendiri menyadari kesamaannya. Ia memberikan pidato singkat yang sangat menarik tentang pembunuhan Kennedy. Sangat ringkas, sangat tepat. Dan ia mengatakan bahwa pelakunya adalah orang-orang yang sama. Ia menjelaskan bagaimana mereka mengambil seorang komunis, Lee Harvey Oswald, yang disebut komunis namun sebenarnya bukan. Dan ia memaparkan seluruh peristiwanya. Apa yang sekarang kita anggap sebagai teori konspirasi, jika Anda mencarinya di Wikipedia, telah ia jelaskan. Hal itu terdapat dalam buku karya Alain Parafit, yang merupakan manajer Median, BN Tall, dan buku tersebut belum pernah diterjemahkan di dalam Prancis ke Bascon. translated from French to another language, but it was David Talbot. Namun, David Talbot lah yang menulis sebuah artikel tentang hal itu dan mengutipnya. Itu sangat menarik. Jadi De Gaulle sendiri memiliki pendapat yang sama bahwa orang-orang yang membunuh Kennedy adalah mereka yang telah mencoba membunuhnya. Dan ada satu peristiwa lain yang agak membawa kita keluar jalur sekarang, tapi sebenarnya tidak, karena ini sangat menarik. Ketika De Gaulle ingin berbicara dengan Adenauer tentang kemungkinan adanya kudeta Eropa, sebuah kebijakan pertahanan gabungan di mana akan memiliki akses ke senjata nuklir Prancis. Pada saat yang sama, Reinhard Gehlen, kepala BND saat itu, sebenarnya adalah aset Amerika. Who was really an American asset. The BND was just renamed from the Gehlen Org. BND baru saja berganti nama dari organisasi Gehlen milik CIA menjadi BND. Mereka hanya mengganti namanya. Jadi dia menyembunyikan para calon pembunuh yang telah dijatuhi hukuman mati di Prancis karena percobaan pembunuhan terhadap De Gaulle. 2 jenderal, Raoul Salan, dan satu lagi yang namanya sudah saya lupakan. Mereka bersembunyi di barak pasukan terjun payung Jerman dekat lokasi perundingan, dan Gehlen memastikan bahwa De Gaulle mengetahuinya. Jadi, bagi De Gaulle, tidak jelas apakah Adenauer berada di balik hal itu, atau ada seseorang yang menggagalkan perundingan, yang mungkin memang demikian. Lihat, semua ini mengarah pada hal-hal yang saling terhubung dan tidak terhubung, tetapi tetap berkaitan dalam arti dapat digunakan dalam kebijakan rahasia. This can be used in secret policies. And I need to add that Ola just wrote actually Dan saya juga harus menambahkan bahwa Ola baru saja menerbitkan seri 4 bagian tentang pembunuhan Olof Palme.
Dalam bagian keempat, Anda menggambarkan bagaimana beberapa orang ini diancam secara terbuka. Anda menceritakan kisah tentang sebuah adegan di mana, saya rasa itu Dag Hammarskjöld, bukan Olof Palme, yang diundang ke Israel dan dipaksa duduk tepat di sebelah seorang pembunuh, benar? Bisakah Anda menggambarkan adegan itu? An assassin, right? Can you describe that scene, maybe? Yeah. No, that's. I mean, first I heard it from a Swedish. Ya, ambassador tidak. to Israel. Maksud saya pertama kali saya mendengarnya dari seorang jurnalis Swedia. Sebenarnya seorang duta besar untuk Israel. Who had written a book that- Lalu saya membacanya di, saya lupa namanya, seorang profesor di Uppsala yang menulis sebuah buku yang menyebutkan hal I itu. think it was 19. Tapi intinya adalah bahwa Dag Hammarskjöld, saya kira pada tahun 1951 atau 1958, diundang oleh David Ben-Gurion ke tempat yang bisa disebut rumah musim panasnya atau semacamnya. Dan dia duduk di sebelah seorang pria yang tidak dia kenal di meja makan malam. His assistant afterwards. Setelah itu dia bertanya kepada asistennya General Horn, kalau tidak salah, dan dia berkata, pria itu adalah Joshua Cohen. Hold the gun. Dialah yang memegang senjata yang menembak Folke Bernadotte, mantan perwakilan PBB dari Swedia. Jadi pada dasarnya Ben-Gurion sedang memberitahu Hammarskjöld bahwa jika dia melakukan sesuatu yang menentang mereka, dia akan melihat Sevetrind. Dia juga ditembak. You will also be shot, actually. Volker Bernadotte was shot. Volker Bernadotte ditembak oleh orang ini, oleh teroris Israel yang diakui sebagai demikian. Oke, dia itu siapa? Maaf, siapa orang itu? What was the Yeah, guy? no, he was Dia adalah seorang teroris Israel dan termasuk dalam kelompok Shamir kalau tidak salah. Tapi kemudian dia menjadi pengawal Perdana Menteri David Ben-Gurion. Jadi kamu tahu ketika kamu berbicara tentang teroris dalam kasus ini, itu sampai ke tingkat tertinggi. It goes to the top in that. Yeah, but I mean, it flows them back to. Maksud saya, ini kembali pada bagaimana Israel, bukan Israel, maaf, bagaimana kelompok Zionis sudah menggunakan terorisme pada tahun 1920-an, bahkan membunuh warga Inggris di mandat Palestina. Semuanya berawal dari situ. Tapi ketika kita melanjutkannya ke depan, But when we then take that forward, I think I'd like to add some for the people. Saya rasa saya ingin menambahkan sesuatu untuk orang-orang yang belum familiar dengan hal ini. Karena saya selalu memperhatikan bahwa ketika kita berbicara, kita sering berasumsi semua orang sudah tahu banyak, dan itu adalah kesalahan. Jika saya menceritakan sesuatu kepada anak-anak saya, mereka tidak tahu. Jadi, misalnya, Folke Bernadotte, penting untuk dipahami bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan Swedia, sangat terpandang di masyarakat. Dan juga penting untuk diketahui bahwa selama Perang Dunia II, dia menyelamatkan sekitar 20.000 orang Yahudi melalui negosiasi dengan Himmler. Ini adalah kisah yang dikenal sebagai bus putih, jika Anda ingin mencarinya di Google atau semacamnya. On Google or so, the white buses. So he was somebody who had a reputation of saving Jews. Jadi dia adalah seseorang yang dikenal karena melamatkan orang Yahudi selama Perang Dunia II. Dan kamu harus memahami bahwa orang-orang yang membunuhnya, Joshua Cohen ini, adalah anggota dari kelompok yang disebut Geng Stern. Ada nama lain dalam bahasa Ibrani, aku harus mencarinya nanti. Kelompok itu dipimpin oleh Yitzhak Shamir, yang kemudian menjadi Perdana Menteri. Ya, apa itu? Lehi sepertinya. Ya benar. Jadi itu satu hal. Dan kemudian tentu saja ada Menachem Begin yang dicari oleh pihak Inggris. Seorang teroris yang meledakkan Hotel King David di Yerusalem, bukan? Ya, dia meledakkan hotel itu. Sekitar 30 orang tewas. Dan dia dicari oleh pihak Inggris sebagai teroris karena tindakan itu. By the British as a terrorist for that act. So you have a strong connection. This is not Jadi Anda memiliki hubungan yang kuat. Ini tidak jauh. Jika Anda membandingkannya, misalnya, jika Anda mengatakan bahwa Yasser Arafat pernah menjadi teroris, maka kesamaannya tetap ada. Itu tergantung pada sudut pandang Anda terhadap hal itu. Teroris disebut teroris oleh satu pihak dan pejuang kemerdekaan oleh pihak lain. Dan hal yang sama berlaku untuk Haganah dan Irgun, serta kelompok-kelompok Yahudi ini, yang benar-benar membunuh banyak orang. Namun dalam kasus-kasus yang baru saja kita sebutkan, semuanya sangat saling terkait. Inilah juga alasan saya menyebut De Gaulle dan Gehlen. Anda bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari struktur politik yang dalam, yang jarang dibicarakan, dan tidak banyak orang mengetahuinya. Tentang hal dengan Bernadotte,
Saya tidak pernah bertemu siapapun. Tidak ada seorang pun yang tahu kisah itu ketika saya menceritakannya kepada orang-orang. Who knew that story when I told it to people. No, and when it comes to Gehlen, for example, Dan ketika berbicara tentang Gehlen misalnya, ia adalah kepala intelijen untuk Eropa Timur di bawah Adolf Hitler hingga akhir perang. Setelah itu ia diambil alih oleh CIA dan Allen Dulles. Dulles membentuk Gehlen Org, yaitu organisasi CIA di Jerman Barat yang kemudian menjadi BND, Bundesnachrichtendienst, Dinas Intelijen Jerman Barat. Ketika Allen Dulles sebagai kepala CIA ingin melatih pasukan khusus Mesir, ia meminta saran dari Gehlen. Gehlen merekomendasikan Otto Skorzeny, yang spoorbewaarder di spoor SS favorit Hitler. officer of Adolf Hitler, and he had a group of 20, 40. Dan dia memiliki sekelompok 20 atau 30 orang dari SS dan Wehrmacht yang melatih orang-orang Mesir. Lalu orang bisa mendapat kesan bahwa para Nazi kembali berdiri melawan orang Yahudi, bisa dibilang begitu, karena para Nazi melatih orang Mesir. Namun sebenarnya Skorzeny menjadi agen Israel, agen Mossad. Dia membunuh orang-orang ilmuwan roket untuk Mossad. Dan dalam perang tahun 1967, dia sebenarnya memberitahu pihak Israel semua detail yang berkaitan dengan Mesir. Jadi dan mereka memiliki Adriano Monti, seorang perantara asal Italia yang juga merupakan agen Israel. Dan orang ini, Monti, menjadi calon menteri luar negeri yang akan datang dalam kudeta Borghese tahun 1970. In the coup of Borghese in 1970. Dari mana? Membentuk ini staff or? Borghese. That's another. Not in government yet. Borghese. Itu satu lagi, saya belum berada di pemerintahan saat itu. Itu adalah upaya kudeta pada tahun 1970, dan mereka mengambil alih Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Lalu Adriano Monti pergi ke Madrid, tempat Otto Skorzeny tinggal, untuk mendapatkan lampu hijau dari Skorzeny, guna memulai kudeta di Italia. Pada waktu itu, Skorzeny adalah perwakilan CIA di Madrid, jadi bisa dikatakan orang-orangnya sama. Dan Dirk menemukan beberapa tahun lalu di arsip BND, The Memphis Primes Scorny. Dokumentum door dagen dari S, damatang, dan kandidater disrutorkt de third ili feth, atau Soviet. He is weak on the Russians or Soviets, and in principle. Dan dia, maksud saya, pada prinsipnya itu berarti bahwa dia harus disingkirkan. Dan Skorzeny memiliki semacam sistem pasukan maut, kemampuan aksi eksekutif di Madrid untuk menyingkirkan orang-orang. Dan itu adalah kelompok yang sama, juga menggunakan orang-orang yang disebutkan Dirk sebelumnya. Orang-orang Prancis yang pernah mencoba membunuh De Gaulle. Dan mereka juga hadir di Dallas pada tahun 3, pada hari pembunuhan Kennedy. Serverhaus pembunuhan Dag Hammarskjöld. Jadi itu adalah kelompok pasukan khusus di Dag Hammarskjöld. Pembunuhan Dag Hammarskjöld di perbatasan Kongo, di Rhodesia Utara. Congo, at Northern Rhodesia. Dirk, sebentar lagi aku akan menanyakan padamu apa yang bisa kamu tambahkan tentang hal ini. Tapi perlu juga dikatakan, Hammarskjöld mengalami kecelakaan pesawat, bukan? Tapi tubuhnya ditemukan jauh dari pesawat dengan peluru di kepalanya. Apakah aku mengerti dengan benar? Am I getting that right? You are getting that right. That is first. Kamu benar tentang itu. The plane crash. Pertama, saya harus mengatakan bahwa kecelakaan pesawat itu adalah kisah yang sangat-sangat mencurigakan. Misalnya, ada saksi yang mengatakan bahwa sebuah pesawat kecil menyerang pesawat bermesin 4 milik Dag Hammarskjöld. Semua saksi ini dihapus dari berkas karena mereka berkulit hitam, orang Afrika kulit hitam. Jadi mereka dianggap tidak dapat dipercaya. Lalu, sebagai seorang pilot sendiri, saya memiliki pelatihan pilot komersial. Saya akan mengatakan bahwa ketika saya melihat apa yang dilakukan para pilot, mereka berusaha melakukan pendaratan darurat dengan pesawat yang terbakar. Secara resmi, dikatakan bahwa mereka menggunakan pengaturan altimeter yang salah. Altimeter dari pesawat itu dikirim dari lokasi kecelakaan ke Amerika Serikat untuk diselidiki. To do the investigation. Something similar happened, by the way, to Dan hal serupa terjadi, omong-omong, dengan MH17 di Ukraina, di mana perekam penerbangan dikirim ke Britania Raya untuk diselidiki. Jadi, sekali lagi, ada pola di sini.
Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dalam kasus Enrico Mattei, yang juga meninggal dalam kecelakaan pesawat, kokpit pesawatnya dilarutkan dengan asam. Bisa kamu bayangkan itu? Itu bukan metode yang biasa dalam penyelidikan kecelakaan pesawat. Instrumen dari kokpit dilarutkan dengan asam dalam kasus Mattei. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita sebaiknya meninjau ulang semuanya. Dan dalam kasus Dag Hammarskjöld, jelas ada satu orang yang selamat dan dibawa ke rumah sakit. Tetapi dia diperlakukan dengan sangat buruk, hingga meninggal setelah 4 atau 5 hari. Dia adalah orang Amerika. Dan jelas bahwa Hammarskjöld sempat bertahan hidup karena ada tanah di antara jarinya. Jadi dia merangkak keluar dari reruntuhan, menjauh dari bangkai yang terbakar. Dan seperti yang kamu katakan, tapi Ola bisa menceritakannya dengan lebih baik menurutku, karena dia lebih mengenal perwira Norwegia itu, yang merupakan bagian dari tim keamanan Hammarskjöld. Dia adalah salah satu yang pertama, kurasa yang pertama, dari pasukan non-tentara bayaran. Sebelumnya, sudah ada beberapa tentara bayaran di lokasi jatuhnya pesawat, tapi dia adalah yang pertama dari pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia juga mengatakan dalam sebuah wawancara sebelum meninggal, dan Ola bisa menceritakannya, bahwa dia melihat lubang peluru di kepala Hammarskjöld. Dan Hammarskjöld memiliki kartu S-Skop di syalnya, jenis syal yang biasa dia kenakan di lehernya, yang juga merupakan simbol yang digunakan oleh para pembunuh profesional. Simbol itu pernah digunakan di Vietnam oleh beberapa tentara Amerika. Tak boleh ceritakan, dia tahu semua itu. Ya. Tidak, saya mengenal Bjorn Egge dan kami pernah makan malam bersama dan sebagainya. Kami punya teman-teman yang sama. Dia adalah perwira pertama di lokasi kecelakaan, perwira PBB pertama. Dia mengira itu tampak seperti lubang peluru di dahi. Namun kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya ada foto-foto yang beredar, dan bagian itu dihapus dari foto-foto tersebut, sehingga tidak bisa terlihat. Ada foto-foto jenazah, tetapi foto-foto itu sudah dimanipulasi. Foto itu dimanipulasi, dan dia menganggap pihak Inggris sangat mencurigakan. Sekarang, seorang teman saya yang lain dulu sering datang makan malam di Lund, di rumah kami ketika saya kuliah di universitas di sana pada tahun 1971. Dia kemudian menjadi orang yang bertanggung jawab atas penyelidikan PBB ketika menyangkut Rhodesia, atau bekas Rhodesia. Rhodesia or former Rhodesia. He was a former minister in Zimbabwe. Dia sebenarnya adalah mantan menteri di Zimbabwe. Dan dia mengatakan dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu bahwa ada perintah yang jelas dari suatu tempat kepada Angkatan Udara untuk menembak jatuh sebuah pesawat bermesin 4 yang datang dari utara pada hari yang sama ketika pesawat itu ditembak jatuh. Jadi dalam hal itu, Angkatan Udara Kerajaan Rhodesia memang mendapat perintah untuk menembak jatuh pesawat tersebut. Tetapi mungkin Pilalolin yang benar melakukannya. Ada banyak klaim tentang hal itu, dan seorang pria, seorang tentara bayaran Belgia yang dilatih di Inggris, mengatakan kepada beberapa orang bahwa dia yang bertanggung jawab menembak sebuah pesawat itu. Tetapi dia tidak terus gila juting berbaju. Pada saat itu, dia adalah Sekretaris Jenderal PBB, dan sebenarnya dia sedang mengerjakan, apa yang sedang dia kerjakan? Maksud saya, apa yang membuatnya begitu kontroversial? Saya pikir dia adalah pilihan Prancis. Orang Prancis menginginkannya, karena dia fasih berbahasa Prancis. Orang Inggris menganggap dia akan baik-baik saja dan orang Amerika juga menerimanya. Tapi kemudian dia tidak mengambil posisi Barat melawan pihak lain, bisa dibilang begitu. Dia mendukung perjuangan anti-kolonial di Afrika. Dia sempat memiliki ketegangan dengan Lumumba di Kongo, tetapi secara umum dia mendukungnya. Dan sekarang dia sedang dalam perjalanan ke Katanga untuk berbicara dengan Tshombe yang telah mendirikan negara Katanga sendiri, didukung oleh Inggris dan Belgia, karena wilayah itu sangat kaya mineral. Misalnya, sebagian besar uranium dunia berasal dari sana. Jadi ada beberapa pihak yang ingin menguasai wilayah itu. Dan tentu saja jika ada tokoh karismatik seperti Lumumba,
mereka tidak bisa menerima kemungkinan bahwa dia mungkin akan menguasai Katanga. Maksud saya, you ada hal selain juga faktor-faktor yang terlibat. I mean, it was other things. It was other things also. Also, yeah, but I think I thought a lot Ya, about, tapi saya sudah banyak memikirkan pertanyaan itu. Karena penting untuk memahami mengapa dalam setiap kasus yang kita bicarakan, sesuatu dianggap cukup penting hingga membuat orang-orang ini dibunuh. Dan Ola punya argumen yang sangat menarik tentang hal ini. Mengapa ini sebenarnya adalah eksekusi? Tapi pertama-tama, mengenai Dag Hammarskjöld, hal itu cukup jelas. Ayahnya adalah seorang Perdana Menteri Swedia. Ia berasal dari keluarga yang sangat terpandang, dikenal sebagai pelayan publik. Ibunya adalah seorang Kristen yang taat, sangat peduli pada keadilan, termasuk keadilan sosial. Jadi itulah latar belakang orang ini. Mereka menganggap Dag Hammarskjöld sebagai seorang birokrat, karena itulah jabatan seorang sekretaris jenderal, dan mereka pikir ia tidak akan berbahaya. That's what a general secretary is, and he would not be dangerous. But it turned out when Dag Hammarskjöld became Namun ternyata, ketika Dag Hammarskjöld menjadi sekretaris jenderal, ia sangat aktif secara politik. Misalnya, ia yang mencetuskan gagasan tentang helm biru sebagai cara untuk menggunakan tentara sebagai pasukan polisi internasional guna menghentikan faksi-faksi yang berperang. Dan perlu dipahami juga bahwa pada saat Hammarskjöld menjabat sebagai sekretaris jenderal, ketika ia mulai, ada tepat 100 negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sekitar 50 di antaranya adalah bekas negara jajahan. Ia tidak berpihak pada kekuatan besar manapun, dan Uni Soviet pun tidak menyukainya. Ia memimpin. Ia melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dalam banyak hal, ia bukanlah seseorang yang hanya berbicara pada hari Minggu tentang hak yang setara bagi semua orang ini. Ia benar-benar memperjuangkannya. Dia benar-benar melakukan itu. Dan dia cukup banyak membuat Inggris dan Prancis tersinggung. Bisa dikatakan bahwa pada saat dia ditembak jatuh, dia juga sedang bekerja di Indonesia, di mana ingin Papua Nugini menegara merdeka. Jadi semuanya selalu tentang memberikan kekuasaan kepada negara-negara baru ini dan memberdayakan mereka. Dia melatih para diplomat, menyediakannya untuk negara-negara tersebut. Semuanya tentang memberi mereka kesempatan untuk memerintah diri sendiri. Itulah intinya. Hal itu juga bertentangan dengan kepentingan Allen Dulles, meskipun tidak terlalu bertentangan dengan kepentingan John F. Kennedy, yang bekerja sama dengan Dag Hammarskjöld. Dan John F. Kennedy juga bekerja sama dengan Enrico Mattei, yang dalam beberapa hal merupakan kasus yang serupa. Enrico Mattei, which is a similar case in a way. So there were these anti-colonial ideas that Jadi ada gagasan-gagasan anti-kolonial bahwa negara-negara seharusnya memerintah diri mereka sendiri. Itulah pandangan Hammarskjöld, Kennedy, dan Mattei pada masa itu. Lalu ada pihak lain, faksi Dulles. Misalnya saudaranya, John Foster Dulles, adalah Menteri Luar Negeri AS saat itu, dan Allen Dulles, kepala CIA, juga semacam Menteri Luar Negeri tambahan. Ya, itu bagian dari berkas-berkas baru yang telah muncul. Mereka misalnya melancarkan kudeta di Guatemala terhadap Arbenz, seorang presiden berdarah Swiss dan sosial demokrat. Alasannya adalah karena Arbenz ingin membagikan tanah pedesaan kepada rakyat, agar mereka bisa menanam hasil panen sendiri, terutama pisang. so that they could grow their own plants, especially bananas. But it was a United Fruit Company who owned. Namun, sebenarnya perusahaan United Fruit lah yang memiliki Guatemala. Dan kedua bersaudara Dulles duduk di Dewan Direksi perusahaan United Fruit pada waktu yang sama. Jadi, seperti yang kamu lihat, ada jaringan kolonial di sana. Dan itulah tepatnya yang dilawan oleh Dag Hammarskjöld. Ia adalah seseorang yang jelas dan dikenal di seluruh dunia, bisa dibilang, bahwa dengan caranya sendiri, Swedia berhasil melahirkan dua politisi ini, Hammarskjöld dan Palme, yang bukan pemimpin negara adidaya, tetapi dalam arti tertentu, kekuatan moral pada zamannya. Aku mengenal seseorang bernama Dag, yang diberi nama demikian oleh orang tuanya, karena Dag Hammarskjöld. Karena mereka sangaguminya. Ya. Because of Dag Hammarskjöld, because they admired him so much. For context, Hanya untuk memberikan konteks, ketika kita membahas kasus-kasus ini, maksud saya akan naif untuk berpikir bahwa semua jaringan intelijen ini akan muncul secara terbuka. Maksud saya, CIA berasal langsung dari OSS, bukan? Sebuah organisasi dari era Perang Dunia Kedua
yang tidak hanya mengumpulkan intelijen, tetapi juga menjalankan operasi rahasia. Dan kita tahu dari cara kekuasaan bekerja, bahwa jika ada kelompok kecil orang yang sangat kejam atau bersedia menggunakan kekerasan ekstrem, mereka bisa mencapai hasil politik. Jadi Ola, apakah kamu pikir yang kita lihat di sini sebenarnya adalah cara jaringan kelompok ultra kejam ini beroperasi karena mereka sangat cerdas di bawah perlindungan intelijen dalam bayang-bayang menyingkirkan pemain politik tertentu untuk menggeser seluruh sistem ke arah yang mereka inginkan? Maksud saya, pada dasarnya dengan menyingkirkan faksi perdamaian di Amerika Utara dan Eropa, setiap kali faksi itu mulai terlihat terlalu kuat. Looked like becoming a bit too strong. Yeah, I think so. Ya, saya rasa begitu. Maksud saya, jika kamu melihat Swedia, Ola Thunander, kepala kontraintelijen di Swedia, harus memiliki hubungan dekat dengan rekan-rekannya. Dan itu sangat penting. Saya pikir kamu selalu memiliki hubungan dekat dengan rekanmu. Thunander memiliki hubungan dengan Angleton di CIA yang merupakan kepala kontraintelijen. Dan mereka memiliki hubungan dengan seseorang bernama McKay di MI6. Mereka mengatakan bahwa mereka percaya Olof Palme adalah agen pengaruh. Itulah yang mereka mukakan, dan itulah yang kemudian diyakini oleh Dinas Keamanan Swedia. Jadi itu berarti kamu tidak bisa memberitahu Perdana Menteri tentang hal-hal rahasia, karena dia mungkin dianggap sebagai agen dari pihak lain. Because he was probably an agent of the other side. And the problem. Franz mengatakan bahwa masalah yang kami hadapi adalah ada satu anggota Partai Demokrat Sosial di Dinas Keamanan, dan dia adalah seorang pengkhianat. Dia memberi informasi kepada Perdana Menteri, dia mendatangi Perdana Menteri dan memberitahunya apa yang sedang kami bicarakan. Masalahnya adalah bahwa Partai Demokrat Sosial pada saat itu di awal tahun 70-an dan seterusnya menentang kudeta militer di Yunani. Beberapa anggota Partai Demokrat Sosial harus melarikan diri dari negara itu dan yang lainnya dipenjara. Kemudian Dinas Keamanan Swedia mendapatkan buku telepon milik orang-orang ini dan melaporkannya kembali ke Yunani. Hal yang sama terjadi dengan kudeta di Chili dan Argentina. Dinas Keamanan Swedia mengirimkan informasi tentang para pengungsi di Swedia serta kerabat mereka kepada CIA yang kemudian meneruskannya ke Chili dan Argentina kepada Pinochet. Jadi, dari hal itu, UTD penmal tikim wari. Minsurter di tertu brang thmight. They were working for the Americans. Maaf, saya memersuplain Herhausen untuk melakukan info. Yon anel secara tranquil. Herhausen, mantan kepala Deutsche Bank asal Jerman, yang dibunuh pada tahun 2000. Ya. Ya, Ola sangat memahami hal ini. Kami juga telah membahasnya dalam percakapan kami. Itulah buku yang sedang saya tulis, dengan semua kasus ini disertakan. Lalu ada Herhausen. Saya mencoba menggambarkannya sebagai orang yang jujur dan beritikat baik. Ada sebuah kisah yang saya dapat dari Norbert Blum, yang merupakan seorang menteri di parlemen Jerman untuk urusan tenaga kerja dan hal-hal lainnya. Ia dikenal luas karena meskipun konservatif, ia sangat religius dan sangat menentang pemerintahan Pinochet. Biasanya, kaum konservatif di Jerman sejalan dengan pemerintah Chili, tetapi tidak dengannya. Ia pergi sana dan berusaha membebaskan seorang warga Jerman yang sangat berhaluan kiri dari penjara, dan ia benar berhasil melakukannya. Hal itu sangat mengejutkan bagi kita tersebut. Tapi yang dia lakukan adalah, dia duduk di sana, dan orang-orang dari pemerintahan Pinochet tahu pendapat Norbert Blum. Mereka menempatkannya dekat dengan toilet, misalnya, selama sesi makan malam. Dan dia juga menemukan kepala kambing yang terpenggal di depan kamar hotelnya. Itu sesuatu yang bersifat abad pertengahan, bisa dibilang, sangat jelas sebagai sebuah isyarat. Ya, sangat jelas. Dia duduk di sana bersama Herhausen dan memperhatikan bahwa kepala Deutsche Bank di Chili sedang berbicara dengan Menteri Dalam Negeri Chili, memberinya nama-nama orang yang harus ditangkap di Chili karena mereka berhaluan kiri. Blum memperhatikan hal itu dan memberitahuku secara pribadi. Dia memberitahu Herhausen tentang hal itu, dan Herhausen hanya berkata, "Saya akan mengurusnya."
Keesokan harinya, orang dari Deutsche Bank itu dipecat. I'll take care of that. And on the next day, the guy from the Deutsche Bank was fired. He lost his position. And that is Dia not kehilangan only, jabatannya. Dan itu bukan hanya bukti tentang seperti apa sosok Herrhausen sebenarnya, tetapi juga bukti bagi pihak lain bahwa dia bukan orang yang dapat diandalkan dalam struktur kekuasaan yang telah mereka bangun, di mana orang Amerika dan orang Chili membentuk satu blok besar. Jadi, jika kamu pergi ke sana dan melakukan hal-hal seperti itu, akan ada konsekuensinya. Benar, ada konsekuensinya. Dan namamu akan tercatat dalam sebuah daftar. Dan jika daftar itu menjadi terlalu panjang, dengan terlalu banyak hal penting di dalamnya, ya, yang satu ini tidak terlalu penting. Ini hanya petunjuk bahwa Herrhausen termasuk dalam faksi yang berbeda dalam urusan semacam ini. Itu adalah faksi etis, yang juga diikuti oleh Norbert Blum. Mereka memiliki keyakinan yang serupa. Dan Enrico Mattei, ya, Enrico Mattei itu lagi, kamu tahu aku pikir. But you know, this is, I think, Para haham kolonialis, pada dedisnu, orang-orang berpikir, morg sedang diwujud that terpusat, mereka bersen sekantinya. Oleh kamu ikut senang tebe. Can I jump in? Yeah, no, about what has to be mentioned. Ya, hal lain yang juga harus disebutkan tentang Herrhausen adalah pipa-pipa gas. Deutsche Bank membiayai pembangunan pipa antara Jerman Barat dan Uni Soviet. Orang-orang Amerika sangat marah tentang hal itu. Ada satu bab tentang hal ini dalam buku Victory karya Peter Schweizer. Buku itu membahas konflik antara Reagan dan Helmut Schmidt. Helmut Schmidt membela proyek pipa tersebut, sementara Reagan dan Caspar Weinberger sebagai Menteri Reinvestment dan Bill Casey di kepala CIA. And the head of the CIA, Bill Casey, they all wanted to stop the pipelines because Mereka semua ingin menghentikan pembangunan pipa itu, karena hal itu berarti bisa terjadi kerjasama antara Uni Soviet, Eropa, dan Jerman Barat. Dan itu akan, ya, tentu saja, itu akan seperti Serikat Batubara dan Baja yang baru, atau Komunitas Batubara dan Baja, di mana kedua pihak saling bergantung. Hal itu tidak dapat diterima bagi pihak Amerika, dan mereka mencoba mengebomnya dan sebagainya. Dirk membuat film dokumenter tentang hal itu. Namun mereka tidak berhenti right. Ketua pihak Soviet hanya memperbaikinya dan terus melanjutkan. Jadi hal ini berlangsung sejak tahun 1990, healing. gone on from 1980 until today. And this even earlier than that. Bahkan sebelum itu, ada hal lain yang sangat penting. Itu bukan sekadar pipa. Itu seharusnya menjadi kesepakatan ekonomi terbesar yang pernah dibuat Jerman. Nilainya sekitar 400 juta per tahun. Saya tidak yakin untuk jangka waktu berapa lama, tetapi jumlahnya sangat besar. 3 bank terbesar di Jerman harus bekerja sama di bawah arahan Deutsche Bank. Dan ini dimulai tahun 1970-an. Reagan adalah orang yang bisa dibilang seperti Biden atau Trump sekarang, mengatakan, tidak, itu tidak akan terjadi. Kami tidak akan mengizinkannya. Situasinya cukup rumit karena misalnya di Eropa, bahkan Margaret Thatcher mendukungnya. Bagi dia, itu hanya urusan bisnis. Dia menginginkan pipa tersebut karena alasan keuangan. She wanted the pipelines for monetary reasons, but so it was a different situation. Jadi situasinya berbeda dengan sekarang. Tapi hal yang sama terjadi. Reagan mengirim sekelompok diplomat ke Deutsche Bank. Itu tertulis dalam sebuah buku, bukan buku yang terkenal, tapi saya menemukan satu bab penuh tentang hal itu. Pria yang menjadi wakil kedua di Deutsche Bank bersama Herrhausen sampai akhirnya ia menjadi satu-satunya bertanggung jawab atas urusan dengan Rusia, yang saat itu tidak terlalu penting, kecuali untuk kesepakatan pipa gas ini. Mereka carrying me right, weekend, door memberaker dat dan sikap yang sangat tidak berpersevat. Saya setas puri diplomat, and mengirim metafor. Itu bukan kita takasi seperti des and smolain, jangan itu. You don't do that. It's clear that you don't do it, yeah. So he told that and he tried to explain. Jadi dia mengatakan itu, dan dia mencoba menjelaskan kepada orang Amerika bahwa apa yang dilakukan oleh Jerman bukanlah tindakan yang menentang NATO. Itu bukan melawan aliansi dengan Amerika Serikat. Itu urusan bisnis. Dan dia menganggap itu alasan yang cukup baik. Tapi sekali lagi, seperti yang saya sebutkan dalam percakapan terakhir kita tentang Herrhausen, mereka tidak memahami bahwa ini adalah hal-hal geopolitik. Dan ini menurut saya,
kamu yang sebaiknya menjelaskannya, karena itu sangat mengejutkan bagi saya ketika pertama kali mendengarnya. Di sini kita berurusan dengan wilayah yang pada kenyataannya menyangkut keputusan hidup dan mati bagi kekaisaran. Kamu tidak bisa membawa Helmut Schmidt ke pengadilan karena melakukan itu, atau menuntut Herrhausen karena melakukan itu. Diperlukan tindakan eksekutif untuk hal-hal seperti ini. Dan inilah yang kita lihat dalam kasus pembunuhan ini. Tiktafsing Jokannya Allah. Tell that, Ula, I'm Yeah, yeah. paraphrasing No, your no, thought. I mean, the problem. Maksud saya, masalah dengan banyak hal seperti ini adalah bahwa hal-hal tersebut bukan kesepakatan formal. Banyak di antaranya sebenarnya merupakan perjanjian antara individu di tingkat tertinggi. Dan jika Anda memiliki jenis perjanjian seperti itu, tetapi tidak ada cara hukum untuk menindak orang yang tidak mematuhi aturan, maka yang tersisa hanyalah kekuatan fisik. Jadi masalahnya adalah, ketika sesuatu menjadi begitu rahasia sehingga, banyak orang sebenarnya telah memberitahu saya bahwa para jenderal dan tokoh politik tertinggi diberitahu bahwa untuk hal-hal yang sangat-sangat rahasia, yang disebut di atas sangat rahasia, bisa dibilang, Anda tidak menuliskannya di atas kertas. Above top secret, so to speak, you don't write it down on paper. Because then you could... Karena seseorang bisa saja membocorkan dokumen itu kepada seorang jurnalis. Itulah yang misalnya dikatakan oleh mantan Kepala Pertahanan Norwegia, Jenderal Svene Gundersen. Ia menjabat sebagai Kepala Pertahanan pada tahun 70-an, dan kemudian menjadi Ketua Komite Militer NATO. Namun ia mengatakan bahwa hal seperti itu tidak boleh dimasukkan ke dalam dokumen, karena dokumen tersebut bisa saja bocor ke tangan jurnalis. Jadi artinya, ketika menyangkut hal yang benar-benar penting, semuanya hanya ada dalam bentuk informasi lisan. Yang berarti sebenarnya orang-orang harus disingkirkan secara fisik. Mereka tidak bisa dipenjara atau semacamnya, karena mereka tidak melanggar aturan apapun. Jadi jadi kita... Yeah. So we're Continue. dealing here. Jadi kita sedang berurusan dengan ranah politik tingkat tinggi. Tetapi hal ini tidak pernah dituliskan. Semuanya didasarkan pada kesepakatan tidak tertulis antar pihak. Masalahnya, kesepakatan semacam itu juga harus diteruskan lintas pemerintahan atau oleh orang-orang yang mungkin bahkan tidak tahu apa isinya. Namun, kesepakatan itu dibutuhkan untuk menopang struktur yang sedang dibangun. Dan jika struktur tersebut mulai rapuh, maka pihak lain yang ingin agar struktur itu dijalankan akan mulai mengambil tindakan dengan cara apapun. Apakah itu yang sedang terjadi? Jadi seseorang seperti Herrhausen atau Mattei mungkin bahkan bukan bagian dari kesepakatan itu. Tetapi karena mereka dianggap membahayakan struktur yang diyakini telah dibangun oleh sebagian orang, mereka harus disingkirkan dengan cara tertentu. They need to be somehow taken out. And also, one should say that Dan seseorang juga harus mengatakan bahwa Soviet sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk menggerakkan pasukan mereka maju di Eropa. Mereka memiliki persiapan untuk itu, tetapi mereka tidak bersifat ekspansionis dalam arti tersebut. Dan orang Rusia juga tidak. Masalahnya adalah, untuk memiliki pertahanan yang cukup baik, dibutuhkan persepsi adanya ancaman. Jadi itulah yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka harus berpura-pura bahwa Soviet lebih bersedia menggunakan kekuatan daripada yang sebenarnya. Itu satu hal. Tetapi hal lainnya adalah ketika Anda mulai membangun pipa gas ini dan mulai berhubungan baik dengan pihak lain, Anda bisa berkata, baiklah, mungkin kita memang bisa bergaul dengan mereka. you could say that, okay, we could get along with them really. It's not, we don't like them private. Kita tidak menyukai mereka secara pribadi atau apapun, tetapi secara ekonomi, semuanya berfungsi dengan sangat baik. Namun itu tidak cukup, karena kita harus mempertahankan persepsi adanya ancaman. Dan itulah yang kita bahas terakhir kali menurutku, tentang kapal selam di perairan Swedia. Ketika Swedia, Norwegia, Denmark, dan sebagainya mulai membicarakan zona bebas senjata nuklir di Skandinavia, kamu bisa melihat dokumen-dokumen Inggris dan menemukan bahwa mereka berkata, kita harus berbicara keras dengan orang Norwegia. Orang Norwegia berada di jalur yang berbahaya, dan orang Swedia bahkan lebih buruk. Kita harus mengubah pola pikir mereka. Dan yang mereka lakukan adalah mengirim kapal selam kecil yang sudah mereka gunakan,
Lalu kapal-kapal itu muncul di pangkalan angkatan laut dan kepulauan Swedia dan sebagainya. Dan orang-orang pun menjadi panik. Dan menakuti housing sam EUT. Yeah, really. So it was Ya, benar. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di Swedia pada tahun 1970-an hingga 1990, sekitar 25-30% orang melihat Uni Soviet sebagai ancaman atau musuh nyata. Namun 3 tahun kemudian setelah insiden kapal selam mulai terjadi, angkanya menjadi 83%. Hanya dalam 3 tahun, Swedia berubah menjadi negara yang berbeda. Dan itu menunjukkan betapa mudahnya kita bisa memanipulasi populasi dengan sangat-sangat mudah. Darmasyab menurut saya, jika melihat dokumennya, sebagai sesuatu yang perlu agar masyarakat memiliki persepsi tentang ancaman dari Soviet. this kind of perception of a Soviet threat. We have that talk with it. Ya, kami juga membahas hal itu di dalam NATO hari ini. Itu disebut sebagai kebutuhan akan persepsi ancaman yang sama. Semua orang harus memahami musuh dengan cara yang sama. Dirk, apa kamu punya sesuatu ditambahkan? You have something to add to this? I have a ton to add. Ya, saya punya banyak hal untuk ditambahkan. Dan saya khawatir kita membebani orang dengan terlalu banyak cerita. Tapi ada satu hal yang ingin saya sebutkan. Saya baru saja mencarinya. Kesepakatan yang ingin dibuat Jerman dengan Rusia bernilai 400 miliar mark selama 25 tahun. Jadi kamu bisa melihat skala besarnya. Kamu harus melakukan sesuatu tentang itu. Pada akhirnya nilainya menjadi kurang dari 1/100 dari jumlah itu. Tapi itu karena pengaruh Amerika. Ini sangat mirip dengan Enrico Mattei. Ada orang ini, seorang manajer yang sangat menarik, dan dia benar-benar pandai berbisnis. Dia membuat kesepakatan yang bagus. Jadi, jika orang Amerika pergi ke suatu negara untuk mengebor minyak pada masa itu, perjanjiannya adalah 50-50. 50% dari pendapatan untuk perusahaan minyak, dan 50% untuk negara itu sendiri. Biasanya untuk seorang radingannya sendiri. Ya, Tuhai Ting. For himself, not for the population. And Mossadegh was a different story. Dan Mossadegh adalah kisah yang berbeda. Tapi bagaimanapun, pria Iran itu digulingkan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya karena ia ingin mendistribusikan kekayaan dari uang minyak sebagai seorang demokrat sejati dan pecinta Amerika kepada rakyatnya sendiri. Ia tidak mengerti. Ia terlalu percaya pada konstitusi Amerika, bisa dibilang begitu. Namun kemudian Mattei datang dan berkata, baiklah, ada kesepakatan 50-50, yang berarti perusahaan teknologi dan orang-orangnya berasal dari Amerika Serikat, dan mereka tetap di sana. Jika kamu membuat kesepakatan denganku di sekitar Mediterania, kamu akan mendapat 75%, dan kita akan membuat usaha patungan. Kami akan melatih orang-orangmu, dan kamu akan bisa mengerjakan semuanya sendiri. Coba tebak dengan siapa negara-negara itu ingin berurusan. Enrico Mattei. Italia tiba-tiba menjadi negara yang sangat penting dalam urusan minyak. Dan Enrico Mattei muncul dengan gagasan tentang platform minyak di laut. Itu adalah penemuan dari perusahaan Italia. Ia mulai membangun kapal tanker untuk menyeimbangkan transaksi harga, sehingga ia selalu memiliki cadangan minyak di lautan untuk menstabilkan pergerakan harga. Ya, dan ia juga anti-kolonialis. Jadi ia mulai menjalin hubungan dengan Aljazair. Ia bersimpati pada gerakan kemerdekaan Aljazair, yang tentu saja tidak membuatnya disukai di semua kalangan. Sangat menarik, Aldo Moro dan Enrico Mattei ada seluruh disertasi doktoral tentang hal itu. Bagaimana Italia menjadi semacam kekuatan penting dalam kebijakan luar negeri. Benar. Dan kemudian kamu bisa lihat aku punya dokumen rahasia. Ya, tidak rahasia lagi sekarang. Pada saat itu, semuanya bersifat rahasia, baik dari CIA maupun dari Kementerian Luar Negeri Inggris. Dan keduanya mengatakan bahwa Enrico Mattei harus ditangani. 2 hari sebelum ia meninggal dalam kecelakaan pesawat, ada sebuah artikel di Financial Times yang bertanya, apakah Tuan Mattei harus disingkirkan? Dan saya memiliki sebuah dokumen dari CIA, di mana industri minyak mineral Amerika memberitahu CIA bahwa Enrico Mattei yang saat itu sedang menyiapkan kesepakatan terbesar yang pernah dilakukan di Italia, minyak
juga dengan Uni Soviet, kesepakatan terbesar dalam sejarah ekonomi Italia. Enrico Mattei berusaha membeli minyak dari Soviet, dan sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan karet sintetis dari Italia. Dan itu luar biasa, dari sudut pandang para pengusaha, sebuah kesepakatan yang sangat cemerlang. Dan keduanya, dan kemudian dokumen CIA dari industri minyak mineral, mengatakan bahwa Enrico Mattei mungkin adalah penjahat yang bahkan lebih besar daripada Uni Soviet sendiri. Itulah yang tertulis di dokumen itu. Mereka benar-benar menyebutnya begitu. Jadi kamu lihat, ada kesamaan dengan proyek pipa gas. Jika kamu berurusan dengan Uni Soviet dan memiliki kesepakatan besar yang tampak baik bagi perekonomian, dan pada saat yang sama, kamu mencoba memosisikan, seperti yang dilakukan Mattei, memosisikan Italia secara politik sebagai kekuatan non-kolonial di sekitar Mediterania, maka kamu akan masuk ke wilayah yang baru saja dijelaskan oleh Ola. Kamu akan mendapat titik laser di dahimu, seperti yang ditunjukkan oleh Dirk Polman. Dia tidak mendapat titik laser, tapi lubang peluru. Jadi, dalam arti tertentu, apa yang kita lihat di sini, ketika kita melihat semua pembunuhan politik ini, kematian, penyingkiran tokoh-tokoh penting, sebenarnya yang kita saksikan adalah struktur-struktur ini. Struktur ultra kekerasan dari kekaisaran dalam, bukan? Itulah yang membuat semuanya tetap utuh. Mereka terutama menjaga jaringan budaya transatlantik yang diciptakan setelah Perang Dunia Kedua. Dan semacam cara di mana kekaisaran itu berpindah dari Inggris ke Amerika. Struktur itu yang menjaga semuanya tetap terhubung dan berhasil menyingkirkan hambatan atau masalah struktural yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Ola, apa kamu setuju? Ya, tapi kamu harus menambahkan bahwa mereka sebenarnya membawa masuk para Nazi, seluruh struktur Nazi dan fasis ke dalam CIA, dan sampai batas tertentu juga ke pihak Inggris. Namun di Italia ada konflik di mana mereka merekrut kaum fasis. Mereka merekrut jaringan Stay Behind, dan juga sebagian dari kepolisian dan sebagainya dari rezim Salo Lama, yang merupakan sisa dari rezim fasis Mussolini. Dan kamu tahu Skorzeny, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dialah orang yang pertama kali menyelamatkan nyawa Mussolini dan membawanya ke Jerman pada tahun 1943, kalau tidak salah. Jadi mereka merekrut semua orang itu, atau banyak di antara mereka, yang merupakan bagian dari sisi paling kelam dari rezim Nazi dan fasis, lalu menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Ini semacam, maksud saya, separuh dari yang paling, orang yang memulai jaringan Stay Behind di Ukraina untuk mencoba menghentikan pasukan Soviet yang maju adalah Skorzeny. Lalu dia menjadi pembunuh dan pedagang senjata, juga untuk AS dan Israel. Siapa yang memanfaatkan siapa tidak selalu jelas. Tapi dokumen yang kamu temukan di arsip BND, menurut saya, menunjukkan dengan jelas bahwa ada orang-orang penting, atau kamu tahu, dari Angkatan Udara AS, perwira tinggi, jenderal yang mendatangi Skorzeny. Dan kamu tidak mendatangi Skorzeny untuk basa-basi, kamu mendatanginya untuk menyelesaikan sesuatu. Dan yang mereka bicarakan bahwa Kennedy mustahil untuk didapatkan. Lalu kamu juga bisa mengatakan bahwa ada dokumen yang menunjukkan Skorzeny memiliki kontak erat dengan OAS. Kamu tahu, Organisation Armée Secrète. Ya. Jadi dia memulai dengan Patris Gebinis de Gaulle. No, yang coba bunuh de Gaulle adalah mereka yang memberambar Aljazair. Het is gedeeld met mij per step brengt giving bombardier professional. Dan breed ik de operator 6 Italia distintiert punt. Ja. Niet keer dat punt die ik dipahami. I think that is important to understand, and that is something that I consider, Dan itu adalah sesuatu yang saya anggap, jika saya memberikan kuliah tentang hal ini, itu akan menjadi salah satu poin penting utama. Ada sebuah kutipan yang sangat saya sukai dari sutradara film Carlos, yang merupakan film bagus. Saya sangat merekomendasikan untuk menontonnya. Dalam sebuah wawancara,
Dia berkata, jika Anda mengikuti jejak para teroris, Anda akan selalu berakhir di depan pintu sebuah dinas intelijen. Dan ada alasannya untuk itu. Alasannya sangat pragmatis. Bayangkan berada di posisi sebuah dinas intelijen. Sebuah dinas intelijen, secara definisi, bekerja dari jarak jauh, di perbatasan antara tindakan legal dan ilegal suatu negara. Tugasnya adalah melas, seperti yang mereka randami SEPS, dan juga mentenwantinnya. They say with MI6 and also to enlarge it. But this is how you're judged. If you're Namun beginilah cara seseorang dinilai, apakah ia efektif dalam hal itu. Dan terkadang, seseorang harus menyingkir. Mungkin ada situasi di mana kebijakan praktis memutuskan bahwa kamu harus membunuh Olof Palme, atau kamu harus membunuh Matteotti, atau orang lain. Maka kamu memerlukan orang-orang untuk melakukan itu. Kamu tidak ingin mereka berada langsung di dalam dinas intelijenmu sendiri, karena jejaknya akan langsung mengarah padamu. Jadi kamu memiliki entitas di luar. Dan disinilah para teroris berperan. Kamu bisa memanfaatkan mereka untuk itu. Cara paling cerdas adalah membuat mereka melakukan apa yang kamu inginkan, tanpa terhubung langsung denganmu. Itu berarti mereka harus berada di dalam kelompok-kelompok itu, dan kamu harus mampu memengaruhi atau memutuskan siapa yang akan dibunuh. Itulah pertanyaan terpenting. Jika kamu melihat faksi tentara merah, lihat siapa yang dibunuh. If you look at Red Army faction, look at who had been killed. Why? For health reason. Mengapa, demi Tuhan, mereka membunuh Herrhausen? Mengapa orang ini? Jika kamu bisa melakukan itu, berarti kamu memiliki dinas intelijen yang sangat efektif. Dan kemudian kamu mendekati orang-orang seperti Skorzeny. Kamu tahu mereka itu fasis, pembunuh sosialis nasional. Ya, tapi mereka pembunuh yang efektif. Dan kamu punya profesional yang baik untuk itu. Jadi kamu memanfaatkannya. Selama ini aku telah berbicara dengan lebih dari 200 orang dari dinas intelijen, dari operasi, dan sebagainya. Misalnya, aku pernah berbicara dengan seseorang yang terlibat dalam sebuah operasi di Vietnam. Mereka menggunakan pembunuh sipil selama Perang Vietnam untuk menyingkirkan seorang jenderal Laos. Jadi kamu lihat, jika kamu berpikir dengan cara seperti ini, maka para teroris atau orang-orang ini, para pembunuh, orang-orang seperti Skorzeny, mereka efektif. They are effective. You can use them. They are in your toolkit. Kamu bisa menggunakannya. Mereka adalah bagian dari perlengkapanmu. Mungkin salah satu hal paling berharga yang kamu miliki. Dan jika kita, para jurnalis dan ilmuwan, tidak membicarakannya, maka publik dalam demokrasi kita tidak akan pernah mendengarnya. Karena CIA adalah organisasi yang bisa merahasiakan apapun yang ingin mereka rahasiakan. Lihat Kennedy, 62-63 tahun kemudian, dan kita baru sekarang mendapat sedikit gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, dalam sebuah demokrasi, itu adalah yang sangat-sangat penting. Kita perlu memahami bahwa apa yang kita lakukan itu penting, tetapi kemudian disingkirkan, disebut lagi penganut teori konspirasi. Dan terkait dengan konspirasi at Winsing. The real conspiracies, then we are stopped. Yeah, but it is thought. And the word used is plausible deniability. Dan istilah yang digunakan adalah penyangkalan yang masuk akal. Itulah istilah yang merangkum apa yang Anda katakan selama 3 atau 4 menit terakhir, bisa dibilang. Ya, benar. Dan itulah, Anda tahu, yang dikatakan oleh para pejabat tinggi Amerika ketika berbicara tentang kapal selam di Swedia. Mereka menggunakan kapal Italia. Dan saya bertanya mengapa? Untuk penyangkalan yang masuk akal, Anda tahu, Anda menggunakan milik orang lain. You use someone else. Tentu saja, semua ini saling berkaitan. Jadi jika kita bertanya hari ini, mengapa kita tidak memiliki pemimpin politik Eropa seperti Olof Palme atau Willy Brandt dan sebagainya? Sebagian dari jawabannya adalah karena mereka dihilangkan, dan sebagian lainnya karena mereka dibuat untuk pergi. Maksud saya ini, hal yang sulit tentu saja adalah memahami apa yang bersifat kebetulan atau insidental. Bahkan di tingkat CIA, apakah itu hanya satu badan intelijen yang berkata, ini harus disingkirkan? Atau apakah itu lebih pemahaman politik di baliknya? Dan bagaimana hal itu berubah seiring waktu, bukan? Mengapa dulu orang berusaha menyingkirkan jalur pipa minyak melalui pembunuhan politik pada tahun 1980-an, tetapi kemudian Nord Stream 1 dan 2 tetap dibangun? Dan kita tahu orang Amerika membencinya. Kita tahu
pipa-pipa itu diledakkan, bukan? Tapi mereka menyetujui. Kamu sesuai Angela Merkel mahanyu, menggalkan jabatannya, Devmat Andok Hudok, bukan? Tapi semangat sulit untuk ditutup ya. But this is so hard to untangle. Yeah, and that, and you could say. Ya, dan kamu juga bisa bilang bahwa ada seorang perwira MI Snaps Inggris. Aku pernah makan malam dengan seorang perwira MI Snaps Inggris yang mengatakan bahwa Willie Claes mustahil diterima dari sudut pandang Inggris. Sekretaris Jenderal NATO, kamu harus jelaskan, Ola, tidak semua orang tahu, dia adalah Sekretaris Jenderal baru NATO. Dan pihak Inggris mengatakan bahwa dia mustahil untuk didukung. Dia menentang perang di Bosnia, dia menentang perang di Irak. Lalu aku bertanya, kenapa kalian tidak memveto dia? Dan dia menjawab, mereka sudah menggunakan hak veto mereka. Beberapa minggu kemudian muncul skandal Agusta, dan Willie Claes menerima suap dalam kesepakatan Agusta untuk membeli helikopter Italia. Dia harus mundur sebagai Sekretaris Jenderal NATO. Dan tentu saja, seperti yang dikatakan perwira MI Phoenix itu, mereka tidak mengikuti semua kesepakatan senjata, siapa yang bisa mereka awasi. Twistek semundar kesepakatan status itu. Kamu tahu. Jadi cukup jelas bahwa begitu caranya, mereka menyingkirkan orang-orang itu. Dan kalau kamu korup for set dibunuh. And if you are corrupt enough, you don't have to be killed. So if you don't want Idi, it's kemitias idibunu, milugura handscorps gutis idibinyak grower mall. If that also some easters as sal. So in a sense, Jadi, dalam arti tertentu, seluruh kisah Epstein sebenarnya tentang asuransi jiwa bagi orang-orang ini. Bagaimanapun teman-teman, saya rasa ini cara yang baik untuk mengakhiri diskusi. Terima kasih banyak Ola dan Dirk atas waktu kalian lagi. Maksud saya, tentu saja kita baru menyentuh permukaannya, tapi setidaknya kita mulai mendapat gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Ola, saya akan menautkan podcast 4 bagianmu tentang Olof Palme di deskripsi video ini. Dirk, saya juga akan menautkan tautan untukmu agar orang bisa menemukanmu. Jika kamu ingin membagikan sesuatu kepada audiens kami, kirimkan saja padaku dan akan saya sertakan dalam tautan. Oke? send it to me and I will also put it into the links, okay? Yes, I have 3 documentaries. Ya, saya punya 2 film dokumenter. Sebenarnya, 3 film dokumenter. Salah satunya berjudul Ready for Service. Film itu membahas penggunaan Nazi dan fasis oleh dinas intelijen. Dan benar-benar mendalami hal-hal yang kita bicarakan, tapi jauh lebih dalam daripada yang mungkin pernah kamu lihat. Saya juga punya satu tentang kudeta Borghese tahun 1970, yang hampir tidak ada orang yang tahu, kasus yang sangat menarik. Dan kemudian ada yang tentang pipa minyak, film dokumenter terbaru saya, yang baru saja dikirimkan kepada saya dalam bahasa Inggris lagi. Ternyata sudah tersedia juga dalam bahasa Inggris, saya tidak tahu itu. Jadi saya akan menyediakan semuanya dalam bahasa Inggris agar kamu bisa menontonnya. Luar biasa. Wonderful. Ola, kalian berdua kirimkan apapun yang kalian punya, ya. Nanti akan aku bagikan. Baik. Dan terima kasih banyak, Ola. You sang statement or in Brigar you narrowed. From our B1 Hughes, the Nature, and A's. F. Terrio. Thank you.